Selamat datang di podcast teman kamu. Podcast dari Tomodachi. Hai Tomodachi semua, kembali lagi di podcast dari Tomodachi nih, podcast yang berisikan cuap-cuap Arin dan Dina nih tentang berbagai topik yang pastinya relatable dengan remaja. Dan kita akan ngebahas itu semua dari sudut pandang kita berdua. Ya nggak sih Dina? Bener. Setelah kita udah ngeluarin 2 episode sebelumnya, Rin, kita ngebahas tentang short perkenalan aja sama life abroad. Hari ini kita bakal datang dengan episode ketiga. Apa tuh, Rin? Tentang apa tuh? Jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang surviving pandemic. Karena sekarang kita lagi berjuang dan sedang menghadapi kondisi ini nih, pandemik ya, terlepas dari apapun kesibukan dan kegiatan yang biasa kita lakukan. Nah, di surviving pandemic ini kita berjuang dengan versi kita masing-masing gitu ya. Misalnya kalau kita lagi jadi student, lagi mahasiswa, pelajar, atau misalnya kita lagi cari kerja, atau misalnya yang sudah bekerja mungkin. Nah, berjuang dan menghadapinya dengan versi masing-masing. Nah, kalau berjuang versi Dina apa aja nih yang udah Dina lakukan untuk berjuang di pandemi ini? Buat ngebahas ini, aku ngebahas struggleku dulu ya, Rian. Kalau aku, personally, aku tipe orang yang ngambil motivasi, kayak absorb motivasiku dari sekitar gitu. Jadi, di keadaan pandemi ini, karena aku nggak bisa ketemu teman-temanku, nggak bisa ketemu orang-orang di sekitarku yang biasanya aku absorb energi mereka, jadinya aku susah buat ngebangkitin motivasi gitu, Rian. Itu sih yang aku hadapin. Ada yang ngerasa gitu juga? Iya benar-benar sih, motivasi kita jadi meluntur gitu. Dan aku juga punya isu lain selain motivasi, ya mirip-mirip juga sih, tetap masih kayak hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kita manage sendiri, itu time management gitu. Jadi aku tuh untuk masalah ngebagi waktu ini, kalau sejak new normal, sejak melakukan aktivitas di rumah nih, kayaknya agak bermasalah nih, karena batasannya kurang jelas menurutku ya. Karena kalau misalnya dulu, kalau misalnya sebelum new normal nih masih ngampus kayak biasa di semester sebelumnya tuh, kayak kalau misalnya kita pertama kali menginjakan kaki keluar rumah tuh, kita udah mulai bisa memfokuskan tujuan kita untuk ke hal selain di rumah. Misalnya kalau kita ke kampus, atau misalnya kalau kita mau part time misalnya, kita tuh udah bisa fokus karena kita udah selama commuting itu kita udah bisa mengumpulkan fokus gitu. Nah, tapi kalau sekarang Kak, di rumah aja ngerjainnya, semuanya dikerjain sambil rebahan di kasur aja gitu. Jadi mau belajar, mau main, kalau di rumah kan, kalau misalnya kita di semester sebelumnya, kalau kita pulang ke rumah habis ngampus, berarti itu waktunya kita bisa menyisihkan, menanggalkan semua hal-hal yang tidak berkaitan dengan rumah misalnya. Nanti kalau misalnya udah mau nugas lagi, ayo fokus lagi misalnya gitu. Tapi kalau sekarang kadang ngerasanya kalau ada waktu nih 1 hari gitu kan, ya udahlah, kayak semua hari sama aja nih jadinya kan rasanya. Jadi kayak ya udahlah, nanti kayak kecampur semuanya, jadi nggak ini. Apalagi sekarang kita lagi liburan ya. Benar banget, jadi kurang efektif gitu. Jadi makanya itu salah satu isu terberat sih, dan itu ngerasanya sama-sama sering banget aku harus lebih berjuang lagi di sini, lebih fokus lagi untuk memperbaiki di bagian time management ini sih, Din. Nah, itu kan ini ya, bagian kita ya, kalau isu terbesar kita, dan kita juga udah sempat buka juga di Instagram kita. Platform Instagram, di story, dan kita udah sempat buka Q&A gitu, dan ada Tomodachi yang jawab juga ya, Din. Nah, apa nih kata Tomodachi tentang bagaimana mereka survive di pandemik ini? Dari beberapa Tomodachi sih katanya hal-hal yang paling mereka bingungin atau yang hadapin adalah regret gitu, Rin. Jadi mereka menyesal. Kenapa nyesalnya? Karena mereka ngerasa nggak produktif jadinya. Kayaknya ini ada hubungannya sama yang kita omongin tadi deh. Motivasinya nggak ada, time management susah. Jadinya kita di akhir hari kita ngerasanya kayak, wah, kita belum ngapa-ngapain nih gitu. Aku juga ngerasa, aku relate banget sih sama Tomodachi yang jawab ini. Arin, ada itu nggak? Ada kayak tips dan trik buat nyelesainnya gimana sih menurut Arin gitu? Hal-hal yang kita tadi sebutin. Iya sih, benar ya. Kalau aku sempatnya searching di internet nih, mungkin Tomodachi bisa coba juga. Kita akan sama-sama coba, karena aku personally juga masih berjuang juga, masih belum konsisten banget untuk melakukan tips-tips yang akan aku sebutkan ini. Oke, aku punya beberapa tips nih. Aku coba ngambil dan lihat-lihat dari salah satu website, dilansir dari roberthalf.com. Jadi katanya di sini judul artikelnya itu 8 realistic tips. Mungkin realistic tips karena supaya kita mudah mengaplikasikannya ya. Jadi nggak muluk-muluk banget. Benar. Jadi bisa kita mulai. Dan ini ada beberapa tips yang bisa kita mulai. Contohnya satu,
kita bisa memplot schedule kita nih, Din. Hmm. Dengan kita memplot schedule kita gitu ya, jadi kita tahu nih satu hari kita bisa ngapain nih, kita bisa. Jadi sebelum hari itu mulai, kita bisa merencanakan, ngeplot gitu ya, kayak kita mau ngapain nih hari ini gitu. Jadi itu mungkin bisa membantu kita untuk menyusun gitu ya. Jadi enggak ini aja, enggak spontan menjalankan suatu hari. Jadi kita udah punya gambaran, meskipun nanti di satu hari itu nggak sesuai dengan plan berjalannya, tapi setidaknya udah lebih terarah gitu. Jadi ini mungkin jadi salah satu, kita punya sedikit gambaran lah apa yang akan kita lakukan pada hari itu, Dina. Kalau untuk berkaitan dengan schedule, Dina punya planning atau punya siasat seperti apa? Aku personally juga ngerasa kayaknya kalau misalkan bikin schedule gitu manfaat banget ya, Rin. Kalau aku bikin di Excel gitu, Rin. Jadi kayak aku bikin schedule trackers. Maksudnya schedule trackers tuh gimana? Jadi misal, ini juga aku belum seistiqomah itu sih ngejalaninnya, cuma kayak aku berusaha, misalkan dalam 1 bulan aku ada target apa aja kayak A, B, C, D, Z. Nah, aku tuh ngasih sekian hari untuk nge-reach target A aku, terus B itu nanti hari apa sampai hari keberapa, kayak gitu-gitu, Rin. Terus setiap hari aku nanti di akhir hari aku ngecek hari ini aku ngelakuin ini nggak, itu nggak. Jadi nantinya dalam 1 bulan tuh kelihatan aku patternnya, produktivitasnya segimana dan nggak produktifnya segimana, karena aku benar-benar lihat dari si trackernya itu antara planningnya aku bikin sama yang sebenarnya terlaksana kayak gitu. Aku juga bikin sih, Rin. Oke. Bicara tentang tracker productivity gitu. Jadi aku di satu website ini juga menyebutkan tips yang lain mirip-mirip, yaitu kita dianjurkan untuk mengeksplor productivity apps. Jadi biasanya aku juga pernah tuh sebelum-sebelumnya, meskipun belum dipakai secara maksimal juga apps-appsnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba, aku pernah kayak nge-explore apps kayak App Store atau Play Store-nya teman-teman semua di HP. Kadang ini sekarang karena new normal gitu ya, karena ini udah menjadi sesuatu yang lumrah bagi orang-orang. Jadi apps itu developer aplikasi itu juga udah mulai merambah ke sana gitu ya. Jadi kayak kalau kita lihat tuh di apps tuh kayak udah banyak banget hal-hal yang bisa banget bantu kita gitu. Dan itu versinya banyak banget, pastinya itu bisa dicoba sama teman-teman dan bisa dicocok-cocokin kira-kira yang mana enak dipakai sama Tomodachi semua. Nah mungkin bisa dipakai nih explore productivity apps. Kalau personally aku suka sih kemarin, meskipun belum ya, karena asik aja gitu ngeliat apps yang wah ternyata ada juga apps yang kayak gini. Jadi kayak tercengang sendiri, kayak apps yang kecil-kecil gitu kayak kepikiran sama orang lain ya. Tapi balik lagi, asal kita konsisten makainya dan jadinya bermanfaat. Kalau cuman bertengger aja di HP kita, kayaknya ya udah nggak ada pasti hasilnya signifikan gitu ya. Ya nggak sih, Din? Iya. Terus kalau Dina ada lagi nggak apa tuh kira-kira? Aku kaitannya sama yang tadi aku bilang, masalah yang aku hadapin, yang motivasiku hilang, itu caranya aku bikin semacam support group. Nggak support group juga sih, jadi aku reach out ke teman-temanku yang memang punya tujuan yang sama, target-target yang sama, terus kita check each other gitu, Rin. Daripada kita berjuang sendiri kayak gitu, kayaknya lebih enak kalau misalkan ada temennya kan selalu. Nah, caranya tuh kayak gitu. Jadi kita bikin grup sendiri di Line atau di WhatsApp. Terus nanti kita kalau misalkan ada info-info apa, nanti saling bertukar. Terus kita sambil saling ngecek each other schedule-nya kayak gimana, udah sampai mana nih, kayak gitu. Iya benar-benar sih, bisa ningkatin motivasi juga. Dan juga kalau kita lagi di keadaan kayak gini, kadang kita tuh social skills kita tuh teruji ya, jadi tergerus gitu ya. Sangat tergerus, benar. Benar, karena kita di rumah aja, terus gak ada orang gitu, dan akses ke teman-teman kita ya banyaknya pasti nggak secara langsung ya, online lagi mungkin karena kita udah terlalu capek online. Kadang kita jadinya untuk social skills kita jadinya emang benar-benar tidak terperhatikan dengan baik gitu ya. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi banget sih, bener bisa dicoba. Aku belum nyoba sih, dan itu mungkin aku bisa nyoba nih tentang yang tadi dan masih bicara tentang kehidupan online. Di salah satu tips dari website ini juga bilang dia menganjurkan untuk mengurangi social media distraction, katanya gitu. Gimana? Katanya mengurangi distraksi dari sosial media, karena dan sebenarnya dia cuman
bilang secara general sih, tapi aku baca-baca juga di website-website lain setelah dilihat ya kalau di pandemi sekarang tuh ini kan masalah bersama ya, isu yang sebenarnya general gitu. Jadi pandemiknya tuh nggak cuma pandemik ini penyakit aja gitu, bukan pandemik corona COVID-19 aja, tapi juga pandemik di hal-hal yang lain gitu yang kayak mental health itu juga itu banyak banget. Oh ya tadi social skills atau banyak isu yang tadi kita sebutin itu tuh ternyata banyak juga menimpa banyak orang juga gitu. Nah makanya ini menjadi perhatian dari banyak pihak juga yang berotoritas, contohnya kayak pemerintah atau lembaga-lembaga lain tuh juga kan sekarang nih kalau misalnya kita how to overcome misalnya bagaimana cara menghadapi misalnya tadi mental health atau isu-isu itu tuh kalau dicari di internet tuh pasti yang ngeluarin tips-tips itu sekarang tuh udah kayak lembaga-lembaga yang official gitu. Karena biar emang benar-benar ini udah perhatian bersama. Nah, aku pernah lihat juga di salah satu ini ya, site dari CDC, Centers of Disease Control and Prevention dari USA. Terus ini mereka memang ngasihnya detail banget dan salah satunya itu yang berkaitan dengan social media tadi tuh secara lebih jelasnya mereka tuh bukan secara general ke sosial medianya, tapi lebih ke news stories yang berkaitan dengan pandemiknya ini. Gitu. Jadi kan kadang kalau kita mengakses sosial media nih, distraksi dari sosial medianya mungkin yang dimaksud adalah kan kita misalnya taruhlah kita buka Instagram gitu ya, kita nge-scroll, tapi kita nggak bisa kontrol ya yang mana yang berita yang mau kita lihat dan nggak mau kita lihat. Kadang ya kita scroll itu aja yang kita lihat gitu. Nah kadang secara tidak langsung kita tuh mengkonsumsi banyak sekali ini isu-isu atau berita-berita yang mengkhawatirkan tentang pandemik. Jadi itu yang membuat kita makin cemas lagi, makin kepikiran lagi. Betul. Jadi katanya si cdc.government ini kita dianjurkan untuk take breaks. Jadi beristirahat sejenak dari menonton, dari membaca, dari mendengarkan berita-berita ini. Dia secara spesifik membahas tentang news stories yang berkaitan dengan pandemik. Itu lebih spesifik. Mungkin kalau secara sosial media secara utuh lagi, mungkin itu bisa jadi whole discussion yang berbeda juga. Tapi ya itu berkaitan. Tapi ini lebih spesifiknya ke news stories pandemik sih, yang secara khusus dijelaskan di sini gitu. Jadi mungkin ini bisa kita aplikasikan dan ternyata memang benar sih. Mungkin kadang kan kita jadi mikir kapan ini berakhir atau makin jadi vibes negatifnya jadi lebih meningkat. Nah mungkin itu bisa dikurangi dengan mengurangi distraksi sosial media dan mungkin nanti sosial medianya bisa dipakai lebih ke tempat-tempat atau wadah-wadah di mana kita bisa meningkatkan social life kita misalnya gitu nggak sih Din? Atau cari-cari hal-hal yang lebih positif gitu ya. Belajar dari beberapa kan banyak banget sekarang akun-akun yang promote buat kita belajar sendiri, kayak belajar banyak skill individually gitu. Benar sih. Nah, kalau aku nih Din bicara tadi tentang time management, di salah satu website ini juga bilang kalau misalnya bagusnya tuh salah satu realistic ways-nya, salah satu cara yang realistis untuk mengatasi time management ini adalah menyediakan ruang untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau belajar ada ruangnya sendiri, kalau kita mau nonton ada ruang sendiri misalnya gitu. Jadi kita nggak boleh nonton di tempat kita belajar dan begitu juga lah vice versa gitu. Segitulah sebaliknya gitu. Jangan semua di atas kasur gitu ya intinya. Benar. Jadi semuanya tuh kita tahu tempatnya di mana, waktunya di mana gitu. Jadi samalah kayak tadi kan isunya aku bilang, ya kan kalau kita mau ke kampus kita udah tahu kita harus belajar. Nah, di rumah kita tahu kita istirahat dan nanti kalau ada waktunya kita belajar dan segala macam. Nah, kalau kita kan sekarang nggak mungkin kita nggak bisa nggak bisa mengharapkan keadaan seperti itu lagi. Maksudnya kita tetap harus bisa produktif, harus bisa beradaptasi dengan cepat meskipun apapun keadaannya gitu ya. Jadi makanya bisa kita siasati dengan itu gitu. Jadi kita bisa mensiasati di rumah kita sendiri, kita sediakan ruang, tapi tetap bisa produktif gitu nggak sih Din? Betul. Aku juga baca banyak company yang memang secara sengaja ngasih allowance buat employee-nya buat bikin home office di rumah. Jadi memang ini penting banget buat produktivitas kita, katanya kayak gitu Rian. Iya benar-benar. Aku bahkan sempat lihat di salah satu berita juga. Katanya perusahaan Twitter itu sekarang work from home itu udah akan permanen.
Jadi udah semua orang dikasih allowance, dikasih uang nih buat bikin home office-nya sendiri. Ya udah itu bakal selalu kayak gitu. Untuk kedepannya gitu ya. Jadi kayak itu kayaknya ini nih new normal ini kayaknya memang bisa jadi udah kita adaptasikan dan ini mungkin akan berjalan meskipun bisa jadi di beberapa aspek meskipun nanti keadaan udah pulih gitu, meskipun corona udah nggak ada, tapi ada kayaknya aspek-aspek kehidupan yang new normalnya udah kita adaptasikan dan ternyata cocok dan lebih bagus. Akhirnya orang lebih menggunakan itu nanti di kemudian hari mungkin ya nggak sih Din? Ada hal-hal dari social skill atau bukan social skill, social life kita yang tereliminasi gara-gara itu. Iya, jadi ada lagi gitu ya. yang lain kiat-kiatnya. Mungkin ada satu lagi yang berkaitan sama tadi menyediakan ruang. Nah, selagi menyediakan ruang juga di episode ini bilang dress like you're going to the office. Kalau di office atau the campus atau apa, pokoknya kayak kita berpakaian sebagaimana kita pergi melakukan aktivitas seperti biasanya gitu. Jadi kalau kita ngampus ya kalau mau make upan dulu, pakai baju rapi-rapi. Nah nanti kalau misalnya mau belajar, mungkin itu bisa mau belajar. Nah nanti belajar dengan keadaan yang lebih rapih gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu kan ini ya, jadi meningkatkan mood kita gitu, meningkatkan konsentrasi kita. Jadi kita kayak gak cuma ruangnya aja, tapi kita gak cuma kayak kita ngerasa misalnya nih di meja belajar kita harus belajar, tapi dengan kita berpakaian seperti itu kita benar-benar mengkondisikan diri kita tuh benar-benar oh iya kita lagi belajar, kita emang lagi serius gitu nggak sih Din? Betul, aku ngerasa banget loh Rin, kalau yang hal ini aku memang berusaha buat mengaplikasikan. Beda banget rasanya loh, karena itu dari internalnya moodnya juga naik menurutku ya. Jadi nggak cuma kita mempersiapkan eksternal aja, tapi internally kita ngerasa kayak oh ya oke, gue udah bersih, udah cantik, udah segala macam. Yuk sekarang kita kerja ngelakuin sesuatu gitu. Jadi ini bisa banget diaplikasiin teman Deci semua. Benar-benar, wah banyak banget tips-tips menarik dan ini benar-benar realistis sih, maksudnya ini nggak susah ya, bisa banget dan itu tadi tuh kayak ngeplan pakai schedule tracker segala macam bisa dicoba nggak sih Din semuanya? Sebenarnya yang lebih penting daripada tahu kiat-kiat ini tuh apa adalah memulainya Rin. Kayaknya kalau misalkan kita list down kiat-kiat semua hal ini, teman-teman Deci semua mungkin juga udah tahu gitu loh, karena ini dibahas berulang-ulang segala macam kan ya. Cuma memang memulainya agak menantang. Dan mempertahankannya lebih menantang. Jadi semangat di situnya teman Deci semua. Benar sih, benar-benar. Semoga dengan dengerin podcast ini menjadi langkah awal untuk bisa menggerakkan kita personal lo nih untuk bisa melakukan hal-hal kecil ini nggak sih? Iya, yuk bareng-bareng yuk gitu. Oke. Kayaknya episode kali ini segitu dulu aja ya Rin ya. Benar ya. Terus aku juga mau ngabarin buat teman Deci semua kalau kita kan officially udah 3 episode nih, terus kita selanjutnya bakal lanjut di bulan September dengan episode-episode baru, dan aku mau ngenalin juga kalau kita bakal mulai series kita ya Rian. Jadi kita ada 2 series Friendship dan Happiness buat September ini yang bakal kita upload setiap pekan ganjil dan genap. Jadi setiap pekan ganjil bakal tentang series Friendship dan genap bakal tentang series Happiness ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya ide atau pengen kita ngebahas suatu hal yang berkaitan sama 2 hal ini, please feel free to let us know lewat Instagram account kita. Dan tunggu aja. Episode kali ini aku bakal tutup sama satu quotes dari salah satu drama yang paling hits, It's Okay to Not Be Okay. Quotes-nya adalah, so don't forget, remember bad dreams, overcome it. You'll always be a kid whose soul never grows. Gitu aja teman-teman semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Dah.